Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dari Cikampek. Kalau jalan salam jangan lembek. Dari Cikampek ke Karawang, yang jawab salamnya lembek biasanya gede hutang. Sudah dari Karawang malah terus ke Bandung, guys, mah gede hutang, hayo hayang nyandung. Balik ke sana rasa ya lain kamar deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni al-hikmata wa ta'wila. Allahumma ij'alni fasahatan lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakkirna bidzikri minhu ma nasina, amin. Wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna, amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahlus silsilah tariq wa qadiriyah naqsabandiyah, mursyiduna wa murabbi arwahina Syekhuna Al-Mukarram Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karamah beliau hidup dijaring, dibimbing dalam keadaan eling. Al-Fatihah. Yang mulia para wakil terkasih Pak Resa Abah Jagat, semoga beliau senantiasa diberi kekuatan. Para wakil tarkin semuanya yang saya cintai, para alimul ulama, para ikhwan, akhwat, para pecinta kesucian jiwa, bidadara dan bidadari. Jadi semua akhwat ini namanya bidadari. Ada yang protes sama saya, Kiai, biasanya bidadari itu anak-anak yang muda. Memang kenapa? Saya mah sudah nini-nini. Ya sudah, bidadarni namanya. Saya setui. Bulan ini disebut bulan peringatan yang paling populer di tengah masyarakat adalah Isra. Kalau mau Isra, Mi'raj. Kalau mau Mi'raj, Misra. Ngan ari Misra mah jeung cok. Da urang mah ahli lelebokkeun. Jamaah rahimakumullah, Isra itu artinya berjalan. Mi'raj secara bahasa artinya naik. Naiknya pakai tangga atau pakai kendaraan. Bapak pulang ke rumah hujan, genteng bocor. Bapak naik, ngebenerin genteng, Mi'raj, Pak. Iya. Di atas saya naik Mi'raj. Tangke penting malam Jumat, bapak naik ke ibu. Karena Mi'raj wae. Jadi kalau bapak malu-malu sama ibu-ibu, nggak usah ngomong vulgar, Bu. Tinggal begitu apa susahnya? Itu aja repot. Paling isinya menjawab, Bapak Rasulullah itu Mi'raj kan pakai buruk. Buruk itu apa? Kendaraan. Naik kendaraan bayar, Pak. Oh iya? Nah iyalah, naik kereta aja berapa? Bapak mau naikkan ibu, bayar. Bapak nak, aduh, COD ya tuh, COD. Aki-aki mah tengah artian naon COD. COD teh bayar di tempat gitu. Jadi cos jeng gitu, cungcreng. COD. Jadi secara bahasa sih seperti itu, tapi secara istilah Isra Mi'raj ini tidak sesederhana itu. Yang jadi masalah sekarang kan bulan Isra Mi'raj ini bulan panennya para mubalik. Datang SK Kemenak, harus PPKM lagi. Halo? Atuh ceramah gitu jadi.
tongning ceramah ka Istiqlal mah teu jadi. Ya ibu-ibu tapi ka ayeuna menggerutu kene ngan teu wani protes. Kenapa? Dress code. Naon namanya teh ajeuna? Dress code. Dress code ajeuna nangkot di mana? Itu di rekap stok teu kapake. Kulutus teu jadi ka Istiqlal. Kenapa? Da teu jadi ka Ancol na oge. Elah. Ari niat ibu rek ka Istiqlal rek ka Ancol. Halo? Elah ina malah baru niat. Teu jadi ka Istiqlal, kulutusna da teu jadi ka Ancol. Oh. Berarti niat nama ka Ancol. Oh balik. Istiqlal teh jadi kulutus kene. Punten dong, sakali deui. Punten. Ari ajengan mah ngomong ge kudu make tajwid dulu. Sedang ini damang neng, tuamang. Insyaallah biasa we kale. Disebut ustaz. Ya Allah ya Rabbana, kita tidak tahu, tidak mafhum apa yang dimaksud Istiqlal. Karena mana Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Ternyata hakikat Istiqlal bukan di Jakarta. Di mana? Di dieu, di Sirna. Hakikat Istiqlal. Di akalan bus ratusan, jelema ribuan. Da lain eta hakikatna mah ditinggalikeun ke Allah. Hakikat kemerdekaan Bapak itu jika Bapak sudah bisa menyirnakan rasa di sirna eta terus ada ngarepotkeun ya suka. Lah tapi kiai ku kulutus kene ajengan. Kenapa? Karena tidak jadi ceramahnya banyak yang batal. Karena ada PPKM. Dari PPKM makin jelas bahwa virus corona itu asalnya dari Cina, Pak. Corona. Cingkok, Pak. Dalam munti Eropa mah Mister Corona. Munti Panjalu ujang Corona. Iya mah corona. Berarti bener ki. Dibantai ku dikir. Mundur si eta dikira rek kabur. Torojol deui mawa omna. Si Omikron. Goblok dah si eta. Disebut lagi seuna anu garong si eta. Sagala digarong kan ku si eta. Kitu teh deui mawa adina dede. Si teh apa? Hiji-hiji. Apangih kamarina di Jakarta ditanya. Cerita. Pakai bahasa Cina hanya kowe alek tapi gak ilaha di Indonesia. Jawab ke singkok kowe alek puasa alek lebaran di Indonesia. Allah ya. Nah ulang dewe sebenarnya orang pakai dari we dikir banyak tengah cir gitu. Entong ning ceramah engka ge salat orang oge punten mah dibatasi lah. Sementara ketika kita sholat, kita itu mewarisi definisi dari ilmu fikih dan ahli fuqaha. Ya. Ahli fikih mendefinisikan sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit. Ini definisi yang tertanam di dalam alam pikiran kita. Awas alam pikiran tadi lain tadi. Ini yang tertanam sampai kepada kita. Sehingga sholat itu senantiasa didefinisikan hanya kumpulan gerakan dan kumpulan kata-kata yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Akibat definisi ini, mohon maaf, ini kajian akademik Pak, bukan menyalahkan ajaran para fuqaha, bukan. Mari kita lihat dampaknya di masyarakat. Secara akademik akibatnya karena definisi ini maka orang yang melakukan gerakan bari babacaan anu gerakan sholat dimimitian tu takbir ditungtungan dengan salam bacaannya bacaan sholat seolah-olah dia sudah merasa sholat, padahal sholat bukan hanya itu hanya aku ulang hati-hati. Sholat bukan hanya itu.
bukan hanya sekumpulan gerakan dan sekumpulan babacaan, sampai ke orang yang sudah merasa bergerak dengan gerakan sholat, babacaan dengan bacaan sholat, dia merasa sudah sholat, anggus sholat tete. Maka beres sholat kita tuh babacaan lain Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Ya rahimahullah, para pecinta kesucian jiwa, padahal sholat bukan hanya itu hanya. Maka ketika ilmu fikih ini dikejar, sesuatu disebut ibadah kalau ada niat. Niat tempatnya di qalbu. Fikih hanya sampai di situ, tapi fikih tidak pernah menentukan ari qalbu di mana. Qalbu itu di mana tempatnya? Belum lagi dikatakan bahwa dalam sholat itu ada yang disebut sholat khusyuk, ada yang disebut sholat makbul, ada yang disebut sholat mardud. Fikih sudah tidak bisa mengkaji di situ. Bahkan sholat itu macam-macam. Bahkan ada sholat yang disuruh, ada orang yang dilarang sholat. Ulang ya Bapak. Tugarnya orang. Bahkan ada orang yang karena sholatnya masuk neraka. Gara-gara maca ayat. Dulu di kampung kita mendefinisikannya kan begitu. Neraka wael buat orang yang sholat. Cuk salaki ibu nutara sholat tengekeun sia. Geuning nu asup neraka teh jelema anu sok-sok mending aing atuh. Daripada kana neraka sia. Mau urang jeung maneh ieu ge maneh ka ditu dengekeun tah cekian oge fawaidul lil musallin. Neraka wae kerja anu sok sholat nya mending aing atuh henteu. Masa menang dalil. Parajore teh ayat wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kamu sholat, jangankan sholat, mendekat saja kepada sholat tidak boleh ketika kamu dalam keadaan mabok. Cek tukang mabok, alhamdulillah. Salaki ece tukang mabok geus di papatahan sholat, arek sholat manggih ayam eta mabok deui supaya henteu silaka bro sing tuntas satu ngaji meh mantakan ini ayat guys kemana guys teruskan ini ayat teruskan karena ayat ini kalau digali oleh tafsir sufi mengandung makna yang dalam, ada mafhum, ada mantuk, ada mafhum mukhalafatnya, ada yang tersembunyinya atau mustatir di balik ayat yang tadi. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat, jangan melaksanakan sholat ada hatta ya, sehingga itu butuh waktu kamu tahu terhadap apa yang diucapkan. Di situ ada dua kata yang harus kita bongkar maknanya. Satu kata sukaro yang artinya mabok. Ciri yang mabok adalah yang tidak sadar, tidak tahu lagi terhadap apa yang dia ucapkan. Itu yang mabok. Tapi kalau ta'lamu ma taqulun, dia tahu terhadap apa yang dia ucapkan, berarti itu orang sadar. Yang tidak boleh mendekati sholat adalah orang yang mabok. Yang mabok itu apa? Yang mabok itu berarti mafhum mukhalafah dari situ. Apa? La ta'lamu ma taqulun. Yang mabok itu yang tidak tahu lagi terhadap apa yang dia ucapkan. Tidak sadar lagi terhadap dia ucapkan. Dia ngomong A, kalakuan B, mabok. Halo? 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 No mabok iya disebutnya mabok majazi. Teu kudu minum alkohol, bro. Gimana? Nu make dasi, nu make kopiah, bahkan make sorban. Ngomong A, kalakuan B, mabok, bro. Halo? Halo? Ini yang harus kita pikirkan. Orang yang mabok seperti ini tidak perlu pakai alkohol. Orang yang mabok seperti ini jangankan mendekati sholat, mahiyah sholat saja mundeukeun kasih eta. Tapi coba anggar sholat, sok kumaha.
ulang laki-laki. Orang yang mabok secara majazi, jangankan melaksanakan sholat, mahiyah sholatnya saja, ruh sholatnya aja tidak mau mendekati dia, tapi dia akan sholat. Makanya ada keterangan yang mengerikan, man lam tantahil sholatahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad illa bu'dan. Barang siapa yang sholat tapi sholatnya tidak memberikan efek untuk menjauhkan diri dari durhaka yang disebut fahsya dan munkar, hakikatnya dia bukan semakin dekat kepada Allah, tapi dia makin jauh, makin jauh, makin jauh, Pak. Tuh. Makanya sholat ini macam-macam, Pak. Sholat ini macam-macam. Aya jelema anu sok sholat, tapi nilai sholat dan nempel kasih eta bahkan ngajauhan. Ngan teuing jelema anu teu sholat, ieu sholat nempel moal kasih eta. Halo? Paingan pangersa abah nyebatkeun sholat teh aya dua, aya sholat raga, aya sholat nyawa. Sholat raga nu tadi aqwalun wa afalun mutatahatun bil takbir wa muhtatamatun bil taslim, asal ungkat-ungkat dambe bari pabalak-balak oke. Geune pabalak-balak ieu mah gerakanna direngketkeun. Allahu akbar. Ieu di dieu ieu mesti heula di dieu. Yang heula. Allahu akbar. Pas ruku Allah liman hamidah nu kaluhur leungeunna hungkul sirahna geus diruduk handap Allah. Allah ungkat haji eta teh ka Allah taala teu nepi kana salat entok ningkal tongna. Nah jangan beuteun nepi atuh papunten kata salat teh tina kecap salat. Salat artinya nyambung, nyantol. Berarti seseorang disebut sholat kalau nyambung, kalau nyantol. Apanya? Raganya dengan ruhnya. Aya ruh cecelengcengan, eueuh awakan. Naon ngaranna? Jurig. Apa jurig? Balik di dieu ngaca. Jurig itu awakna sagede urang, huluna sagede muni. Awakna jiga urang, huluna jiga uing. Mana yang jurig itu maksudnya? Gimana yang juri kemana menik? Ayo dengan si jurnalisa, juri palenteng we, sok. Mana tambah jurina dilipat, ya nu dilipat gitu, makan gua ayat kursi gitu metu. Pemakai ayat, dagorkan ku kursi kakaran. Cuman paling sudah berkata, aku mendagor Allah, tapi gua terlanjur sayang sama Allah. Ya rahimahumullah. Makanya pantas aya sholat raga, aya sholat nyawa, aya sholat raga na hungkul, nyawana teu kabawa, berarti teu sholat tuh. Aya nu hayang nyawana hungkul we, emang bisa, kan nyawana nempelkan dina awak bapak tuh. Kecuali bapak geus teu boga awak, meunang tah teu sholat. Jadi lamun bapak hayang teu sholat gampang. Kumaha carana? Tong boga awak. Gampang. Awas. Makanya menurut para ahli sufi, tafsir sufi melihat ternyata sholat itu di dalam Al-Quran ada 6 jenis. Ya 5 tambah hiji. Ada 6 jenis sholat. Dari yang 6 jenis sholat ini dikelompokkan menjadi 2. Ada sholat mardud, ada sholat makbul. Sholat mardud, sholat yang jadi sah menurut fikih, tapi di mata Allah tidak diterima. Jangankan diterima, nepi kita. Dasar tadi diterima, teh kudu nepi heula. Yang kedua, sholat makbul. Sholat makbul ini adalah sholat yang jadi sah menurut fikih, juga diterima. Allah tidak menerima barang yang tidak jadi. Cuma syarat diterima harus sampai dulu. Sampai itu adalah wusul. Mana sholat yang 3 yang mardud itu? Ada 1 sholat sahun, 2 sholat kusalah, yang ketiga sholat mukau wa tasdidah. Itu sholat tuh tepikeun ka donglah tarang tepikeun ka bencar mastaka. Moal diterima, pak moal jadi. Apa itu sholat sahun? Kayak bulan depan kita urai. Apakah ada sholat buka wa tasbih? Ada. Sholat apa? Sholat hanya sebagai pamer sosial politik. Itu sholat buka wa tasbih.
Bang, Sung punya suami yang sholatnya seminggu sekali. Ayah, anu setahun sekali. Ada? Waktu lebaran, ibu sendiri kaget melihat suami. Kenapa si papa dari subuh sudah mandi? Nah, malam takbir, pakai jas pangkerena, pakai sajadah pangkerena, tapi kan sajadah lagi ayah kompas, tapi kan ketinggali lamun ayah anak digigirun teh jarum lagi tuel. Ayo mun aya nu kitu dibeli sajadah. Mal palah kolohok malah kompas ya kieu. Tueng oh ya. Sajadah panghalusna, jas panghalusna, mani pangsubuhna, entong ning masyarakat sekitar. Pabajikan masyarakat kaget. Papa mau kemana? Loh, ini kan lebaran mah. Papa mau ke masjid? Lah iya tuh mah, malu sama tetangga setahun sekali mah. Sholat berarti era kuta. Itu sholat buka atas dia. Dia main sosial dan politik. Apalagi sholat yang muka atas dia. Satu dendui dah. Zaman pilkades. Pilihan kepala lain, pilihan kepala ludes. Nah, hargana beak. Jadi lurah tapi samsara. Pilkades, pilkadal. Pilihan kepala daerah ludes. Jadi leunah jadi bupati kan? S3 stres, stroke, selesai. Belum modal. Tapi si eta, lu tuh pernah ngaku sajadah, lu tuh pernah datang ke masjid, lu tuh pernah datang ke pesantren, susu dong datang zaman begitu, tong tarik bejaan si eta. Datang kiai, pilih ayah, bantosakeun api, pilih ayah karpet dan untuk acara. Itu cenah cep ngomolo, mana bios? Iya naon, karpet beres lah lagi. Mun paling di itu WC, tenang, kayak abdi nu ngingihanana. Pan ayah, bapak-bapak gini ingin ke masjid, rek sholat tahiyatul masjid, namun ngadon ngeweres ya. Halo, mentang-mentang gratis. Jika ibu-ibu ke masjid, dari rek sholat tahiyatul masjid, namun yang ngacok colok. HP na bea, ngecas. Ayah HP dicas, ada ibu lowet, nanti tahu cara ngecasnya. Tetapi ku emek, kalau ku indung emek. Si eta datang susuluduk, tenang pak, muhun sabar hareun, sakir anjing abdi ka dieu bener ka si eta datang pak. Aing geus arek balik ngaharewas, tapi punten we kiai, da kiai mah seueur jamaahna, engke punten we suara anu ti dieu kaabikeun. Muhun kumaha engke we cek, sanes kumaha engke kumaha. Muhun siap hirung kiai na kita bingung atuh. Beres pak, dah teh pemilihan. Alhamdulillah si eta eleh. Yang eleh nanti di daerah kiai datang eta kadinya kiai kumaha ieu teh ku abdi geus dijieun ieu nah ari kiai sumuhun cek da kumaha atuh itu hak mereka terus ayeuna mereka kumaha atuh cek muhun mangga we angkatan deui mangga karpet tadi pulung ngomong tadi bongkar bila perlu jor jeung masjid-masjidna siap ulah hadir deui dia sholat dia berjamaah dia khidmah di situ, tapi itu hanya muka awal atas dia. Sholat hanya sebagai tameng sosial. Na'udzubillahi min iloda. Baik pohon ini, tolong dibalikan deh. Ayeuna mana sholat anu makbul? Sholat anu makbul. Madinah Quran ayat 3. Kahiji, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nu kadua sholat yuhafidun. Dua. Nu katilu sholat daimun. Pilu naon sholat daimun bikin keayapan ahli torekat nyieun ka aja sholat daim dari mulha. Apakah itu? Bukan. Rahasia nah jadi pengersa apa sholat daimun lain kudu sholat sunat namanya sholat daim teh langgeng ai sholat nyantolkeun jadi nyantolkeun anu langgeng ka Allah teu kauger ku waktu teu eleh ku masa teu aya di mana-mana tapi hatena ngerdain nyantol ka Allah naon jelas jangan sholat khosyiun
atuh menang-menang sholat khosyi'un diajar torekat terus terang sholat khusyuk hoyong sholat khusyuk hoyong kantos sholat khusyuk kade ulah juga ini keur sholat lagi kunci motor jawabannya motorna teh menang teu ningetan tamak keur sholat Allahu Akbar inget kapangi utama lain khusyuk alamun Pak orang itu tahu nama tapi tidak tahu barang tahu konsep tidak tahu cara penerapan dikira khusyuk itu adalah pekerjaan akwa dikira khusyuk dengan saukur pagawean anggota badan dengan bacaan tidak sedangkan kalau kita tidak khusyuk di dalam sholat mohon maaf Pak man lam yakhsha sholatihi fasadat sholatuhu barang siapa yang sholatnya tidak khusyuk maka rusak sholatnya kajian baik sholatnya 2 jam halo duhur saudara Pak obat sabar menit rekor panglilana saudara 15 menit wah keren 15 menit ini ada 4 rakaat di rakaat apa batas asek tapi kan tahu kuge tidak hayang cepat bangsa dudak terus si kuring gitu lamun rek salat make gitu isuk deui make helm isi geger otak pala bahasa rakaat deui abah sumpit siapa tanu sarakaat anjir lila si rotol gitu si rokok si orang aki-aki di sholatnya letahnya terbalik teh nyala kena hutung khusyuk bukan direkayasa dia tidak tahu tempat khusyuk itu di mana bikin nuduhkan bahwa rukun sholat yang pertama niat hari niat tempatnya di kolbu tapi bikin tidak sanggup menunjukkan di mana kolbu apalagi kolbu gubrak karena bahasa Indonesia kolbu itu jadi hati hati mah belah dia so geura datang ke dokter kalau hati di mana oh di dinya Bu oh mun kitu abdi nyeri hate kudu ka belah dia atuh nunjukna atuh lah ampura Kang abdi nyeri hate beureun kecil ieu ka rumah sakit jiwa nama berbeda barang ketika kita menyebut kolbu dalam bahasa Indonesia letaknya ditujukan ke sini anu di dieu lain kolbu naon jantung ahkeun wae dan definisi manggeus kitu naon ya berarti barang nama eta teu apaleun saja di mana tuh ajengan jowe ayat Al-Qur'an lamun tadi bejaan ayat ieu nu ngabejaanna oge ahli sufi kita tidak akan pernah tahu di mana tempat dan di mana tempat khusyuk dan di mana tempat niat sholat sedangkan segala sesuatu dimulai dari niat tempatnya di kolbu kebayang kalau kita nggak tahu eta kolbu di mana sedangkan apa yang diletakkan di kolbu itu akan menjadi nilai pekerjaan Bapak disebut ibadah kalau di kolbunya diletakkan sesuatu pusat ibadah itulah kita bersyukurnya tadi kata Abi Dadang kita harus bersyukur karena guru sudah meletakkan sesuatu di dalam kolbu kita yang ketika itu sudah diletakkan di situ apa itu? Ini dia Allah. Seluruh perbuatan kita maka mengalir dengan nilai yang satu itu disitulah kita memahami bahwa geuning maculna ahli pikir pada gapleh halo Bapak gapleh bari pikir menang deh tong sieun tukang gapleh asal islami we gaplehna balak genep pula disebut balak genep rukun iman kecelek halo balak tiru iman kalau balak jenol naon sia halo kita sakit
mukminin meletakkan sesuatu di situ melalui mursyid. Di situ kita baru memahami bahwa ngijebna, renghabna, ranyubna, nalekahna, apapun jawarih kita maka bernilai ibadah, karena di situ sudah diletakkan di tempat niat itu adalah pusatnya ibadah. Alhamdulillah. Ajengan atuh di mana eta qalbu teh? Cek Al-Qur'an teh. Alam yakni lil ladzina amanu antahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nah, can datang beja ka maneh jelema nu ngarasa gaplek iman. Apa belum sampai kepadamu berita orang yang memiliki iman bahwa khusyuk itu adalah antahsha'a qulub. Khusyuk itu di qalbu. Tapi qalbunya yang lidik lillah. Ada yang menemukan kolbu, orang lain juga. Tapi kalau kolbunya belum diisi zikrullah, maka tidak akan ketemu. Satu sholat khusyuk. Pak Isep sudah tahu sekarang tempat khusyuk itu di kolbu. Tadi kan Pak Isep bilang ada sholat makbul. Sholat makbul itu sholat yang diterima. Tidak akan diterima kalau tidak sampai. Untuk sampai, bagaimana caranya? Talqin. Karena talqin kan tiga. Pertama, tazkiyah. Yang kedua, tasfiyah. Ini yang ketiga, wa isaluhum. Jadi kalimat intinya dimasukkan ke kolbu. Kolbunya yang sudah ditalqin, dia menjadi alat untuk usul. Dia menjadi buruk untuk sampai ke sana. Baik, terakhir Pak Isa, kalau begitu supaya sholat saya makbul, apa syaratnya? Nah, syarat untuk makbul adalah tawadhu. Dengan demikian maka makbul akibat dari tawadhu. Khusyuk juga akibat dari tawadhu. Makanya Imam Qushairi menyatukan bab antara al-khusyuk wa tawadhu. Kalau melihat uraian Imam Qushairi, ternyata khusyuk itu akibat. Sebabnya apa? Tawadhu. Tancapkan tawadhu, nanti khusyuk keluar. Jadi khusyuk mah ibarat punten. Punten di kaki ihan. Baik, eta mah ketunggu. Khusyuk itu ibarat kencing. Kencing itu situ ada sesuatu. Berarti ada penyakit. Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa sholat yang makbul itu syaratnya adalah tawadhu? Itu dari keterangan. Di situ dikatakan, innama ataqabbalus sholata liman tawadhu'a biha liqut mati. Sholat ibu, sholat bapak bakal ataqabbal, bakal aku terima, kata Allah. Bagi siapa? Liman tawadhu'a biha liqut mati. Bagi orang yang tawadhu. Kalau begitu, letakkan dulu tawadhu, khusyuk akan keluar. Pertanyaannya, kalau gitu Pak Isep, hari tawadhu teh apa? Ah, ini pertanyaan juga. Karena tawadhu itu seringkali diartikan tawadhu taramawa duit, definisi pakai jujun. Tawadhu apa lagi? Tawadhu itu seringkali diartikan hanap asor, DP. Pertajam lagi Pak. Tawadhu itu ternyata artinya adalah, ambil akar katanya. Tawadhu itu adalah sanggup menyimpan rasa takut. Siapanya? Kolbunya. Kenapa kolbu? Karena kolbu yang bisa menghadap Allah. Maka apa yang terjadi kalau kolbu ini supaya tawadhu? Kembalikan kepada kata asalnya. Tawadhu itu dari kata wado'a. Wado'a artinya meletakkan. Awas, tawadhu berarti ada sesuatu yang harus diletakkan dulu kepada kolbu. Baru kolbunya itu nanti akan ajri, akan takut, akan khosya'a, akan khusyuk. Sampai kapanpun, kalau di kolbunya itu tidak diwadoa sesuatu, maka kolbunya sampai kapanpun tidak akan pernah dia khusyuk. Apa itu tawadhu? Yang tadi ada sesuatu yang diletakkan.
Apa itu? Talqin. Makanya kalau sudah talqin, harusnya kolbu manusia itu rontok. Dia hanya takut kepada Allah saja. Bahkan bukan hanya itu, Pak. Bagi orang yang sudah bisa menyimpan sesuatu di dalam kolbunya itu, maka nanti badannya, gerakannya semua akan mengikuti kolbunya. Sampai ada hadis yang menyebut, di hadis itu dikatakan, lau khosya'a qalbu hadha, awas, lau khosya'a qalbu hadha khosya'at jawarihu. Ketika kolbunya sudah tawaddu, dari tawaddu itu menghasilkan khusyuk, dari tawaddu itu sholatnya akan makbul, maka jawarihnya juga dia akan tertunduk kepada Allah. Jawarih ke ini. Makanya punten, kalau kita lagi sholat, saya bukan menyuruh untuk membuktikan saja ketika kita sedang sholat Allahu Akbar. Kan suka ada orang sholat-sholat suku nama pikiran kene dasakeun TikTok. Allahu Akbar pikiran kene. Halo? Apa yang terlihat oleh mata asup karena hate dadina hatena eueuh eta. Maka apa yang terlihat ngaganggu karena sholat, sok rasakeun komo mushola na sisi jalan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Keun we motor aya nu geulis liwat Fatihah pantangan manuturkeun Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ka sujud bari nyereng cek. Ini nona gitu. Ayo, mantakan Pak kalau bisa bagi orang-orang yang masih seperti itu, yang kolbunya oleh ini, mohon maaf, jangan memakai pakaian yang mengganggu mata, Pak. Iya waktu aki-aki sholat kemana? Dimerekan di tukangnya, hadiah kapal api. Sholat hari penjelma nu can ditalkin, Allahu Akbar juga nya husuk. Pas berakhir teh ningali dan dibaca tuh hadiah kapal api. Buksak sisi jalan ditilamanku koran teu sadar Pak datu kabagian jamaahna membeludak di ditu tadi nama teu kapikir dina koran Allahu Akbar tungkul tadi teh da cenah husuk teh kudu ningali kana suku ai suku naroromeheuh aliret kana koran dina koran teh macam apa nenek-nenek diperkosa anak yang maca. Semoga kita semuanya selamanya senantiasa dibimbing oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.